Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SHU koperasi yang disusun oleh Hilda Floradiana, saya sendiri dan oleh Ustazah Munawwaroh. SHU koperasi, pengertian. Koperasi berasal dari cooperation, CO yang artinya bersama, operation yang artinya usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum atas dasar kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggota. Koperasi bertindak sebagai gerakan ekonomi rakyat, di mana kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan asas keluargaan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya bersama. Landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan asas koperasi adalah kekeluargaan yang mewujudkan semangat gotong royong dan kemakmuran bersama, di mana semua anggota sadar dan bertanggung jawab atas kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Landasan dan asas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi terbagi berdasarkan kegiatan usahanya, konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran, dan jasa, serta berdasarkan tingkatan organisasi primer dan sekunder yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jenis koperasi berdasarkan bidang usaha. Koperasi konsumen menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggota, misalnya koperasi warung atau toko serba. Koperasi produsen menganggota para pengusaha kecil atau anggota profesi tertentu yang menyediakan bahan baku atau alat produksi untuk anggotanya. Koperasi simpan pinjam KSP memberikan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Permodalan koperasi. Permodalan koperasi bersumber dari dua kategori utama, modal sendiri dan modal pinjaman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 1992, modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan wajib anggota, dana cadangan, serta hibah. Sementara modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi lain, lembaga keuangan seperti bank, dan melalui penerbitan obligasi atau surat utang serta sumber lain yang sah. Modal sendiri. Modal ini adalah modal yang berasal dari internal koperasi itu sendiri dan merupakan sumber dana utama yang memiliki risiko lebih tinggi. Simpanan pokok. Iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota, jumlah samanya untuk semua anggota dan tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota aktif. Simpanan wajib. Iuran yang dibayarkan oleh anggota secara rutin dalam periode waktu tertentu, misalnya bulanan, dan jumlah dapat bervariasi. Simpanan ini berfungsi untuk menjaga operasional koperasi sehari-hari. Dana cadangan, uang yang disisihkan dari sisa hasil usaha SHU untuk memperkuat modal sendiri dan menutupi kerugian jika terjadi. Besaran penyisihan dana ini ditetapkan melalui rapat anggota. Hibah, dana yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain sebagai modal tambahan koperasi. Modal pinjaman. Modal ini merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo dan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pinjaman dari anggota. Anggota koperasi dapat memberikan pinjaman kepada koperasi berdasarkan perjanjian. Pinjaman dari koperasi lain. Koperasi dapat meminjamkan dana dari koperasi lain melalui perjanjian kerjasama. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan. Koperasi dapat meminjamkan modal dari bank atau lembaga keuntungan lain dengan aturan persentase tertentu terhadap jumlah aset koperasi. Penerbitan obligasi dan surat utang. Koperasi dapat menerbitkan surat utang untuk menghimpun dana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sumber lain yang sah. Koperasi juga dapat memperoleh modal dari sumber lain yang diakui secara hukum seperti dana dan penyertaan. Pengertian SHU. SHU, sisa hasil usaha, adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi dalam 1 tahun setelah dikurangi semua biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU merupakan hak anggota dan berfungsi sebagai indikator kinerja koperasi serta dasar untuk membagikan keuntungan kepada anggota sebanding dengan kontribusi dan partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Rumus menghitung SHU. SHU jasa modal. SHU jasa modal simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota dikali SHU jasa modal. SHU jasa anggota atau jasa usaha memperhitungkan hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan jasa pinjaman. SHU jasa pinjaman anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota dikali SHU jasa pinjaman. Jasa pembelian anggota yang bersangkutan per total omset dalam 1 tahun dikali SHU jasa pembelian. Soal produk, Koperasi Jaya memiliki SHU sebesar 150.000. Pembagian SHU ditetapkan sebagai berikut. Jasa modal 30%, 45.000. Jasa penjualan 45%,
500.000, jasa pengurus 10% 15.000, jasa pendidikan 10% 15.000, dana cadangan 5% 75.000. Modal simpanan koperasi 350.000 dengan total penjualan dalam 1 tahun 450.000 jika Hilda memiliki simpanan sebesar 50.000 dan telah melakukan pembelian sebesar 250.000, hitunglah besar SHU yang diterima oleh Hilda. Penyelesaian dari soal tersebut adalah SHU jasa modal 50.000 per 35.000 dikali 30% 150.000 sama dengan 0,14 kali 30% 150.000 sama dengan 0,14 dikali 45.000 sama dengan 6.300.000. SHU jasa anggota 25.000 per 450.000 dikali 30% 150.000 sama dengan 0,5 kali 30% 150.000 sama dengan 0,5 kali 6 dikali 67.500.000 sama dengan 3.375.000. Jasa modal dan jasa anggota sama dengan 6.300.000 dikali 3.375.000 sama dengan 9.675.000. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.